Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kasus COVID-19 di Indonesia masih belum juga reda meskipun pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat. Dan ada beberapa rencana ataupun isu yang beredar bahwa rencana PPKM darurat akan diperpanjang. Nah, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana dampaknya terhadap perekonomian jika PPKM darurat diperpanjang, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut. Pemerintah telah menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat hingga 6 minggu ke depan. Hal tersebut diketahui berdasarkan bahan paparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin lalu, di mana PPKM darurat diperpanjang hingga 6 minggu karena risiko pandemi COVID-19 masih tinggi, khususnya varian Delta. Pembatasan kegiatan masyarakat itu diperpanjang untuk menahan penyebaran kasus COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mobilitas masyarakat menurun. Lantas, apa dampak jika PPKM darurat diperpanjang 6 minggu terhadap ekonomi Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian jika PPKM darurat diperpanjang? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Bima Yudhistira. Beliau adalah Direktur Center of Economic and Law Studies, Celius. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, Mas Bima, ini kan ada isu kemungkinan PPKM darurat akan diperpanjang. Dan dengar-dengar sampai menjadi 6 minggu, 4 sampai 6 minggu. Ini dampaknya terhadap perekonomian akan seperti apa? Karena sebelumnya memang banyak sekali ekonomi yang menyatakan bahwa PPKM darurat ini sebaiknya ya idealnya hanya 1 bulan saja paling lama. Karena jika akan diperpanjang atau lebih lama dari 1 bulan akan berdampak kurang baik terhadap perekonomian. Ini seperti apa kira-kira nanti keadaannya? Idealnya memang 14 hari itu harus dioptimalkan. Tapi kita melihat sudah ada PPKM darurat, kasus COVID-nya naik terus di atas 40.000, 50.000 kasus harian. Ini artinya ada hal yang harus dievaluasi, karena di satu sisi PPKM tidak akan efektif ketika masyarakat masih melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, melakukan aktivitas di luar rumah ini ketika ditelusuri lebih dalam, salah satunya karena bantuan sosial atau perlindungan sosialnya kurang. Sehingga kalau ini kemudian ditambah lagi misalnya sampai 6 minggu ke depan, maka efeknya akan terjadi kebingungan di tengah masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan, ketika dia kemudian memaksa di luar rumah pun juga sulit karena konsumsi rumah tangga mengalami penurunan, dan bagi perusahaan sebenarnya pada bulan Januari sampai di bulan Juni itu banyak yang melakukan rekrutmen kembali karyawan yang di PHK. Banyak yang bahkan melakukan ekspansi. Tapi ini semua terhenti atau kemudian justru mengalami penurunan ekspektasi pelaku usaha, sehingga ini bisa memicu juga terjadinya gelombang PHK, gelombang kemudian perusahaan yang mengajukan pilot atau penangguhan pembayaran utang. Ini yang akan menjadi satu situasi yang cukup berat pada kuartal ketiga. Apalagi di kuartal ketiga ini kan pasca lebaran, secara musiman biasanya memang lebih rendah aktivitas ekonominya. Sudah tidak ada lebaran, tidak ada lagi THR misalnya, sehingga kuartal ketiga ini kalau diperpanjang, diperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonominya bisa negatif, bisa kembali negatif di kisaran minus 0,5%. Minus 0,5%. Padahal sebenarnya pemerintah pada saat ini memproyeksikan kemungkinan akan terjadi penurunan sampai di akhir 2020 hanya masih berkisar antara 3 sampai 4%, positif 3 sampai 4%. Menurut Anda seperti apa itu? Ya, mungkin ini situasinya dicapai? Ya, itu masih terlalu over optimis ya. Karena kita melihat begini, pada waktu awal pandemi dengan hari ini situasi jelas berbeda. Pada waktu awal pandemi, kelas menengah masih punya tabungan atau masih punya simpanan di perbankan. Nah, sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pendapatan, sehingga untuk bisa bertahan hidup saja sekarang ini sudah sangat berat kondisinya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga. Kemudian kalau kita melihat pada waktu adanya PSBB, pada waktu itu masih ada beberapa tempat yang kemudian dilonggarkan.
Sementara di dalam PPKM darurat ini sebenarnya lebih ketat lagi. Tol kemudian banyak yang ditutup, jalan banyak yang kemudian disekat. Nah, sehingga tekanan terhadap belanja masyarakat di luar rumah ini lebih berat pada saat di bulan Juli, di bulan Agustus dibandingkan pada Juli Agustus tahun 2020 tahun lalu. Artinya mobilitas dan pergerakan masyarakat supaya meningkatkan kesehatan ini juga tidak tercapai, tetapi juga tekanan ekonomi semakin besar. Sehingga konsumsi masyarakat juga semakin tertekan. Nah, ini kalau untuk melihat dari yang waktu itu pernah Anda rekomendasikan jika dilakukan penutupan ataupun lockdown selama 14 hari, pemerintah ini harus melakukan bantuan sosial begitu ya. Untuk Jakarta saja 7 triliun menurut Anda waktu itu. Kemudian juga untuk seluruh Indonesia sekitar 25 triliun rupiah. Apakah saat ini pemerintah sudah cukup melakukan hal itu? Ya, ini perbedaan antara PPKM darurat kemudian dengan skenario lockdown. Sebenarnya lockdown itu dalam bahasa Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan 2018 ya, dia masuk dalam karantina wilayah. Ya, bahasanya lainnya adalah lockdown. Nah, perbedaannya adalah kalau di dalam skenario lockdown, maka pemerintah wajib memberikan kebutuhan pokok kepada masyarakat selama masa lockdown itu. Itu yang membuat di banyak negara menjadi lebih efektif. Karena orang disuruh di rumah aja tetapi ada kompensasinya. Pelaku usaha disuruh tidak berjualan tapi ada kompensasi yang memadai. Setidaknya bisa menggantikan 50% dari kehilangan pendapatan selama masa lockdown. Sementara di PPKM darurat, kita mencermati pengumuman PPKM darurat itu lebih cepat dibandingkan pemberian bantuan sosial, baik bantuan tunai maupun bantuan pangan. Sehingga yang terjadi ini ya tidak efektif ya, karena masyarakat tetap harus mencari pendapatan di luar rumah karena pemerintah tidak membiayai kebutuhan pokok selama masa PPKM darurat. Itu yang menjadi salah satu perbedaan. Makanya kalau pemerintah berani melakukan lockdown sebenarnya 14 hari kasusnya turun signifikan, ketika dilonggarkan maka perekonomian akan tumbuh lebih solid dibandingkan PPKM darurat yang diperpanjang 2 minggu bahkan rencananya 6 minggu ke depan. Ini kondisi yang justru sangat memberatkan perekonomian dibandingkan lockdown. Iya, ini pemerintah rencananya kan akan memperkuat belanja APBN untuk merespon dampak negatif dari peningkatan kasus COVID ini terhadap perekonomian, Mas Bima. Dengan cara belanja di sektor kesehatan ditingkatkan, kemudian juga perlindungan sosial dalam program PEN juga akan diberikan begitu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana dampaknya nanti terhadap kondisi perekonomian di Indonesia? Ya, pertama pemerintah memang sudah melakukan beberapa realokasi anggaran. Tetapi catatannya dari total dana PEN itu sebenarnya relatif masih kecil dibandingkan PDB. Masih di kisaran 4-5%. Sementara negara lain itu sudah di atas 10% sampai 15%. Oleh karena itu, katakanlah pemerintah dengan segala keterbatasan anggaran seharusnya bisa menaikkan anggaran pemulihan ekonomi khususnya dalam masa PPKM darurat itu menjadi minimum 1.200 triliun rupiah atau setara 7,5% dari PDB di tahun 2021. Itu yang harusnya bisa dilakukan. Dengan 1.200 triliun maka akan ada banyak ruang untuk melakukan subsidi gaji, misal kayak kemudian upah diberikan bantuan untuk bantuan sosial tunainya dinaikkan. Ya, sekarang ini 300.000 per bulan per keluarga tidak cukup. Apalagi Indonesia punya 115 juta orang penduduk yang masuk kategori rentan miskin. Sehingga 300.000 per bulan ini dapat makanan apa? Minimum 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per keluarga per bulan harusnya bantuan dalam bentuk tunainya. Itu yang membuat efektivitas dari PPKM. Kalau tidak ini kita melihat anomali gitu. PPKM diberlakukan yang namanya PPKM darurat, tetapi di satu sisi ya kita melihat bagaimana di lapangan friksi antara aparat penegak PPKM dengan para pedagang kecil itu terus terjadi dan ini tidak sehat sebenarnya. Dan juga yang membuat akhirnya PPKM darurat diberlakukan tapi kasus positifnya terus meningkat gitu. Ini kan juga hal yang anomali. Harusnya adanya pembatasan sosial kalau efektif kasusnya turun, bukan kasusnya kemudian malah meningkat.
Dengan peningkatan kasus seperti saat ini kan tentunya tidak mungkin ya pemerintah pada akhirnya kemungkinannya kecil untuk tidak memperpanjang PPKM darurat. Kalau begitu apakah masih ada kesempatan ataupun kemungkinan pemerintah untuk memberlakukan lockdown? Ya, ini tergantung keberanian pemerintah, tapi semakin lama tidak memutuskan lockdown, dana yang tersedia pun juga akan semakin menipis karena harus membiayai biaya kesehatan, harus membiayai klaim rumah sakit, harus kemudian mengimpor oksigen gitu. Nah, sementara waktu kalau pemerintah hanya berharap pada vaksinasi, sekarang rate vaksinasi itu baru 5,5% yang sudah disuntik 2 dosis ya. Sekarang terhadap total penduduk baru 5,5%. Sehingga masih jauh itu apa yang disebut sebagai herd immunity di atas 70% yang divaksinasi masih cukup panjang. Nah, di sela-sela itu memang harus ada pembatasan sosial yang efektif. Kalau pembatasan sosialnya tidak efektif, ini hanya akan merugikan perekonomian sepanjang 2021 dan menimbulkan ketidakpastian kapan ekonomi akan mulai dilonggarkan lagi. Apa indikatornya? Baik, jadi sebenarnya yang penting adalah kalaupun misalnya nanti akan diperpanjang PPKM darurat, ini tentunya juga vaksinasi, akselerasi vaksinasi seperti yang direncanakan oleh pemerintah ini harus lebih dipercepat begitu, tetapi nanti apakah akan mungkin kemudian juga efektivitas PPKM darurat kembali harus dievaluasi dan juga kesiapan sistem kesehatan ini juga harus dilihat lagi seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog bersama Bima Yudhistira. Mas Bima, ini pemerintah kan rencananya akan jika memang nanti PPKM darurat akan diperpanjang hingga jangka waktu 4 sampai 6 minggu, rencananya kan akan memperkuat belanja APBN, kemudian juga melakukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat ditingkatkan dan juga memenuhi kesiapan sistem kesehatan. Menurut Anda dari 4 hal yang akan dilakukan ini apakah cukup efektif? Ya, satu hal ya, pertama bereskan dulu data penerima bantuan yang tumpang tindih. Ini salah satu hal yang membuat tidak efektif ya. Jadi ketika sudah mau ditransfer ke rekening penerima akhir, ternyata rekeningnya tidak aktif atau kemudian namanya double. Sementara banyak yang belum mendapatkan bantuan. Itu satu. Yang kedua, saya usulkan melanjutkan subsidi upah karena subsidi upah ini penting untuk mencegah gelombang PHK massal. Sekarang bayangkan mereka yang bekerja secara harian, buruh lepas atau kemudian sopir yang dibayar per trayek, itu kan banyak yang tidak bisa bekerja selama PPKM darurat. Apalagi nanti ketika diperpanjang, sehingga ini perlu support dari pemerintah dalam bentuk apa? Dalam bentuk bantuan subsidi gaji. Saya usulkan 5 juta rupiah bentuk subsidi gaji selama 3 bulan. Artinya kira-kira rata-rata 1,5 juta rupiah per bulan per penerima, sehingga pengusaha tidak sampai kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena dengan alasan adanya PPKM, omset turun, kemudian dilakukan PHK. Nah, itu yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Yang berikutnya lagi adalah sekarang 3T itu ya, tes yang lebih banyak, kemudian tracing yang lebih penting untuk melacak klaster barunya sebelah mana, dan itu biayanya tidak kecil, dan terakhir adalah treatment atau kemudian fasilitas rumah sakitnya memang harus di-upgrade. Banyak rumah sakit yang sekarang kesulitan misalnya dalam hal oksigen, ya, dalam hal kemudian juga pembayaran klaim yang masih menunggak. Nah, itu segera diselesaikan. Terakhir soal vaksinasi. Vaksinasi ini menurut saya bukan solusinya dengan vaksinasi berbayar gitu. BUMN kemudian menjual vaksin untuk mempercepat vaksinasi, bukan begitu. Tapi tempat vaksinasi gratis pemerintah yang harusnya diperbanyak. Jadi kalau ada usulan vaksinasi yang door to door, khususnya untuk menyasar pada lansia atau mereka yang rentan dan memang wajib dilakukan vaksinasi secara lebih dulu, nah ini harusnya dilakukan secara lebih cepat dan serentak. Semua resources diarahkan kepada vaksinasi massal sehingga kita bisa mengejar Singapura. Singapura itu bisa jadi negara yang menyebutkan bahwa COVID-19 adalah epidemik, itu bukan lagi pandemi. Karena rate vaksinasi di Singapura yang 2 dosis sudah 36% lebih. Mungkin hari ini sekitar 40% lebih. Sehingga mereka bisa bilang bahwa ya sudah berdamai dengan COVID
karena memang vaksinasinya tinggi. Nah, Indonesia masih 5,5% sekali lagi. Jadi harusnya semua alokasi anggaran kalau tidak ke perlindungan sosial ya masuknya kepada belanja kesehatan khususnya untuk mempercepat vaksinasi. Nah, itu yang harusnya dilakukan terlebih dahulu kalau kita ingin cepat selesai dan PPKM-nya jangan terlalu lama. Sekali lagi 14 hari harusnya kasus harian bisa turun ditekan di bawah 10.000, kalau syukur-syukur bisa di bawah 5.000 kasus harian. Kemudian baru terjadi pelonggaran secara bertahap di sektor-sektor yang menunjang perekonomian. Ini saat ini sejak tanggal 3, untuk 14 hari sejak tanggal 3 ini kan tanggal 17 ya Mas Bima. Sementara saat ini sudah tanggal 14, 3 hari lagi seharusnya idealnya PPKM darurat ini sudah dihentikan. Nah, apakah masih mungkin begitu untuk melakukan PPKM darurat selama 14 hari, kemudian apa yang akan terjadi kalau seandainya tetap diterapkan PPKM darurat 14 hari ini? Iya, kalau kita tambahkan 14 hari setelah berakhirnya PPKM darurat yang jilid pertama, yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah bisa menjamin kasus hariannya bisa menurun signifikan. Nah, ini salah satu hal yang semua dilihat. Jadi kita harus balik lagi kepada fenomena bahwa tekanan ekonomi, resesi ekonomi diakibatkan oleh pandemi. Maka penanganan kesehatanlah yang harusnya menjadi panglima yang paling depan. Nah, ini yang harusnya bisa dilakukan pemerintah, kalaupun harus perpanjangan 14 hari, harus dipastikan terjadi penurunan kasus harian. Kalau tidak, yang terjadi ya masa mau diperpanjang lagi sampai berkali-kali gitu ya, berjilid-jilid, ya ini sangat tidak sehat bagi perekonomian. Dan sekali lagi banyak pelaku usaha sebenarnya sekarang ini dalam kondisi yang terjepit, tapi pun dia harus percaya sama pemerintah, maka harusnya pemerintah bisa menjawab kepercayaan dari para pelaku usaha yang sudah taat pada PPKM darurat itu untuk segera menyelesaikan masalah pandeminya. Ini saat ini kondisi dari setiap rumah sakit, tingkat keterisian tempat tidurnya pun sudah 70-80% begitu ya. Apakah bantuan untuk kesehatan ataupun kesiapan sistem kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau didukung oleh pemerintah ini akan cukup mampu untuk mendukung sistem kesehatan saat ini? Ya, untuk kesehatan ya saya kira saya tidak bisa berkomentar banyak gitu ya terkait dengan kondisi di tiap rumah sakit. Ahli kesehatan lebih paham itu, tapi pada intinya banyak rumah sakit ini sekarang yang kekurangan tenaga medis, kemudian juga kekurangan beberapa pasokan hal yang esensial seperti oksigen, dan yang terakhir adalah rumah sakit banyak yang mengeluh ketika pasien yang penyakit di luar COVID itu menurun ya karena ketakutan untuk masuk ke rumah sakit, padahal itu adalah sumber pendapatan yang utama, misalnya cuci darah, kemudian juga penyakit jantung, check up untuk stroke dan lain-lain itu menurun, sementara mereka berharap dari ganti rugi atau klaim yang dibayarkan pemerintah terkait dengan pasien COVID-19. Nah, situasi ini yang membuat banyak rumah sakit yang terjepit akhirnya secara keuangan, secara cash flow, karena menunggu pembayaran klaim dari pemerintah, ini prosedurnya berbelit-belit. Ketika diselidiki, salah satunya masalahnya juga klasik, yaitu terkait dengan pendataan. Jadi pendataan terkait dengan pasien, pendataan terkait dengan nakes, ya insentif nakes, ini yang tidak sama. Padahal kita lihat ini sudah 1 tahun lebih pandemi, dan harusnya masalah pendataan di level puskesmas, di level rumah sakit, rujukan yang paling akhir, ini harusnya salah itu yang membuat bantuan dari pemerintah kepada sektor kesehatan ini pencairannya relatif lambat dibandingkan bantuan-bantuan di dalam pen lainnya. Iya, pemerintah kan mengatakan akan melakukan perkuatan belanja di sektor kesehatan. Apakah menurut Anda lebih baik pemerintah melakukan pembenahan pembayaran terhadap rumah sakit, ataukah sebaiknya melakukan belanja di sektor kesehatan dalam artian menambah rumah sakit darurat dan sebagainya? Dua-duanya harus dilakukan secara paralel, Mbak. Jadi di satu sisi alokasi anggaran kesehatan memang masih terlalu kecil, itu harusnya bisa ditambah, digeser dari anggaran yang birokratis, anggaran yang sifatnya tidak mendesak, itu dialokasikan untuk anggaran rumah sakit, fasilitas kesehatan yang lebih besar di satu sisi. Ada juga informasi ya yang didapat dari Satgas COVID-19, bahwa masalah COVID ini kan bukan hanya pada hilirnya,
pada masalah rumah sakitnya, tapi juga masalah pencegahan. Dan anggaran untuk pencegahan, misalnya untuk penegakan prokes, itu relatif lebih kecil. Nah ini juga mungkin bisa ditambah. Di satu sisi tadi masalah data, masalah pembenahan mekanisme, sehingga pencairannya bisa lebih cepat itu juga jalan. Jadi ini dua hal yang harus dilakukan secara paralel. Alokasinya memang kecil bisa ditambah, di satu sisi masalah klaim, masalah pendataan itu juga harus didorong secara paralel. Sehingga ini bisa selesai secara tuntas masalah kesehatan. Anda mengatakan tadi sektor kesehatan belanjanya masih terlalu kecil, kemudian juga perlindungan untuk perlindungan sosial juga masih terlalu kecil 4-5% begitu ya. Sebenarnya mengapa pemerintah melakukan anggaran dengan angka yang begitu kecilnya? Ya, ini kan permasalahan politik anggaran ya, permasalahan siapa yang bisa mendapatkan lebih besar. Nah, kita melihat misalnya anggaran infrastruktur, kemudian juga penyertaan modal negara untuk melanjutkan proyek-proyek BUMN, misalnya terkait dengan tol Trans Sumatera. Nah ini logika yang harus kemudian diluruskan gitu. Sekarang kalau anggaran infrastruktur yang didorong, sementara pemulihan ekonomi masih terkendala pandemi, nanti siapa yang akan memakai jalan-jalan tol yang sudah jadi itu? Apakah utilitasnya akan meningkat atau utilitasnya atau pemakaiannya justru akan menurun? Yang rugi adalah pemerintah dan BUMN sendiri. Yang rugi adalah pajak dari masyarakat yang masuk ke sektor yang belum tepat waktunya. Artinya di sini ada kesalahan pengaturan atau manajemen prioritas yang dilakukan oleh pemerintah ya Mas Bima? Betul, itu dari awal padahal sudah dibekali dengan Undang-Undang Nomor 2 2020 untuk lakukan realokasi anggaran, bahkan tanpa persetujuan dari DPR. Jadi pemerintah betul-betul superpower sekarang untuk menggeser. Tapi ternyata masih tetap saja banyak anggaran yang tidak tepat itu tetap dilanjutkan gitu. Jadi saya kira logikanya memang belum sama, bahwa sekarang krisis pandemi harusnya yang didahulukan adalah pandemi, bukan pembangunan infrastruktur. Jadi ini adanya landasan atau alasan dari faktor politik menurut Anda ya? Iya, apalagi yang bisa menjelaskan. Baik, kalau untuk di sektor sektor pengusaha sendiri, sektor bisnis apa yang harus dilakukan oleh para pengusaha saat ini supaya dampak-dampak yang tadi Anda katakan seperti adanya kemungkinan banyaknya PHK, kemudian juga perusahaan pilot dan sebagainya ini bisa diminimalisir? Ya, satu ya, pengusaha diminta untuk lakukan strategi yang disebut downsizing. Jadi downsizing ini adalah bagaimana menciptakan produk ataupun jasa yang harganya disesuaikan dengan daya beli saat ini. Jadi kita melihat banyak perusahaan-perusahaan makanan minuman yang sejak 2018 bahkan sebelum pandemi itu biasanya menjual dalam bentuk packing yang besar atau grosir, sekarang banyak menjual packing yang kecil-kecil, packing yang retail. Itu juga terjadi di dalam produk perawatan tubuh juga. Sehingga yang laku ini kan kalau sekarang banyak masyarakat berhemat, mereka nggak beli sampo dalam ukuran yang grosir, tapi beli sampo dalam ukuran yang eceran. Jadi harus ada inovasi untuk menyesuaikan dengan kondisi daya beli masyarakat atau konsumen. Yang kedua, ya bagi mereka yang memang bisa melakukan digitalisasi, segera dilakukan dalam berbagai hal. Digitalisasi dalam hal marketing, penjualan secara online, sampai digitalisasi sistem pembayarannya, apapun itu yang berkaitan dengan digital dan bisa dilakukan digital, restoran misalnya yang bisa melakukan pesan antar makanan secara online, itu yang omsetnya masih bisa terjaga dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan makan di tempat. Jadi itu inovasi-inovasi yang selama masa pandemi bisa dipercepat untuk bisa bertahan. Baik, ini tentunya untuk sektor barang dan barang ya. Kalau untuk pebisnis ataupun pengusaha yang bergerak di sektor jasa, apa yang harus dilakukan? Justru di sektor jasa, misalkan ambil contoh logistik ya. Logistik itu banyak yang terdampak adanya kemudian penurunan permintaan, tentunya logistik itu juga menurun. Tetapi ada logistik yang justru berkembang. Saya lihat 1-2 tahun terakhir ini adalah logistik yang berkaitan dengan e-commerce. Jadi mereka yang bekerja sama dengan paket pesan antar barang, itu jasa logistik ini yang tumbuh. Bahkan sampai di pedesaan, itu ada 2-3 perusahaan logistik parcel yang bersaing sangat ketat. Nah itu salah satu bisnis yang potensial. Kemudian juga jasa ini kan lebih mudah untuk didigitalisasi sebenarnya. Jasa apapun itu lebih mudah digitalisasi sehingga pengusaha di sektor jasa
harus bisa kreatif memanfaatkan digital. Itu yang Baik. bisa dilakukan. Jasa saya kira lebih fleksibel dibandingkan sektor barang ya. Kalau barang kan harus mengatur bahan baku, harus mengatur distribusinya. Tapi kalau jasa ini relatif lebih agile, lebih bisa berubah. Baik, mudah-mudahan para pengusaha juga bisa melalui masa-masa sulit pandemi ya dengan tidak berhenti untuk berinovasi dan juga melakukan terobosan-terobosan baru yang kreatif. Caranya seperti yang Anda katakan tadi, melakukan downsizing atau menyesuaikan dengan daya beli masyarakat dan juga melakukan digitalisasi di segala bidang. Baik Mas Bima, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.